Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aris Riskandar dengan NPM 211230095 dari kelas 21B dari Magister Manajemen Logistik Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Kali ini saya akan membahas terkait adanya asesmen akhir semester untuk mata kuliah kepabeanan dan ekspor impor. Di sini ada dua soal. Yang pertama kita bahas untuk soal yang pertama, di mana soalnya itu salah satu kebijakan impor adalah dengan menerapkan mekanisme larangan dan pembatasan atau LARTAS. Dengan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh berbagai kementerian atau lembaga, kita harus menjelaskan pertimbangan yang diterapkan. Kemudian mekanisme LARTAS. Kemudian kita memberikan satu contoh penerapan LARTAS itu sendiri. Terkait jawabannya untuk nomor 1. Mekanisme larangan dan pembatasan atau LARTAS diterapkan oleh pemerintah dalam kebijakan impor dengan beberapa pertimbangan utama, yaitu 1. Perlindungan industri dalam negeri, di mana LARTAS bertujuan untuk melindungi industri strategis dan atau yang masih berkembang di dalam negeri dari persaingan produk impor yang tidak sehat. Yang kedua, terkait adanya perlindungan konsumen. Melalui LARTAS, pemerintah dapat mencegah masuknya barang impor yang berbahaya, yang tidak memenuhi standar keselamatan atau dapat membahayakan kesehatan masyarakat sekitar. Kemudian, terkait keamanan nasional, LARTAS juga diberlakukan terhadap produk-produk yang berpotensi mengancam keamanan dan ketertiban nasional, seperti senjata api, bahan peledak, atau barang lain yang penggunaannya diatur secara khusus. Kemudian, terkait adanya kepatuhan terhadap perjanjian internasional, di mana Indonesia sebagai anggota WTO dan perjanjian internasional lainnya, di mana Indonesia harus menerapkan kebijakan impor yang tidak bertentangan dengan komitmen internasional, termasuk pengaturan LARTAS atau komoditas tertentu. Kemudian, terkait pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, di mana LARTAS diterapkan terhadap barang-barang yang dapat merusak lingkungan atau mengancam kelestarian sumber daya alam, seperti limbah berbahaya dan satwa langka yang diekspor impor dari dalam negeri. Kemudian terkait kesehatan masyarakat dan keamanan pangan, LARTAS mengatur impor barang yang berpengaruh pada kesehatan masyarakat, seperti obat-obatan, makanan, dan minuman. Nah, untuk contoh penerapan LARTAS, sini ada dua contoh. Yang pertama, adanya pembatasan impor barang elektronik tertentu yang harus memenuhi persyaratan standar nasional Indonesia atau SNI dan wajib mendapatkan sertifikat dari Kementerian Perindustrian. Misalnya, impor mainan anak-anak yang wajib memenuhi SNI guna memastikan mainan tersebut aman digunakan dan tidak mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan anak. Dengan demikian, mekanisme LARTAS digunakan sebagai alat regulasi untuk menjaga kepentingan nasional dari berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan keamanan. Kemudian contoh kedua, adanya pembatasan impor produk hortikultura seperti bawang putih, cabai, dan buah-buahan tertentu, di mana untuk mengimpor produk hortikultura, importir harus memiliki rekomendasi impor produk hortikultura atau RIPH dari Kementerian Pertanian dan Persetujuan Impor atau PI dari Kementerian Perdagangan. Tujuannya dari kebijakan ini adalah untuk melindungi petani lokal dari gempuran produk impor saat musim panen serta menjaga stabilitas harga di pasar domestik. Itulah jawaban untuk soal nomor 1. Baik, berikutnya untuk soal nomor 2. Pertanyaannya adalah, program digitalisasi prosedur ekspor-impor menjadi salah satu target nasional sejak sebelum kedatangan sarana pengangkut sampai dengan keluar dari kawasan pabean. Dan juga sebaliknya, saat ini telah dikembangkan beberapa aplikasi dengan prinsip single submission. Jelaskan makna single submission dan contoh aplikasi yang ada. Baik, saya coba menjawab soal nomor 2-nya. Jawabannya adalah kita sebut apa sih dengan makna single submission dalam aplikasi digital prosedur ekspor impor. Jadi single submission adalah prinsip layanan terpadu di mana pelaku usaha hanya perlu melakukan satu kali pengajuan data atau dokumen untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan ekspor atau impor.
Dalam konsep ini bertujuan untuk menyederhanakan, mempercepat, dan meningkatkan transparansi proses bisnis, khususnya dalam aktivitas kepabeanan dan logistik. Dengan adanya single submission, berbagai instansi pemerintah yang terlibat seperti Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Karantina, BPOM, dan lain-lain dapat mengakses dan memproses data yang sama secara simultan tanpa memerlukan pengajuan terpisah dari pelaku usaha untuk masing-masing instansi. Nah, tujuan utama single submission yang pertama adalah menyederhanakan proses perizinan dan dokumentasi, kemudian mengintegrasikan layanan dari berbagai kementerian atau lembaga dalam satu sistem yang lebih efisien. Yang ketiga, mempercepat proses pelayanan ekspor atau impor. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas itu sendiri. Kemudian apa sih manfaat penerapan dari single submission ini? Penerapannya, manfaatnya adalah yang pertama, efisiensi, waktu dan biaya logistik jauh lebih murah dan lebih efisien. Yang kedua, mengurangi praktik pungli atau perizinan berulang dari kementerian atau dari lapangan. Yang ketiga, meningkatkan daya saing pelaku usaha Indonesia dalam perdagangan internasional. Yang keempat, mempercepat proses clearance barang di pelabuhan atau bandara. Nah, berikutnya adalah contoh aplikasi yang mengadopsi prinsip single submission. Yang pertama adanya INSW atau Indonesia National Single Window, yaitu merupakan platform nasional yang mengintegrasikan sistem dan prosedur ekspor-impor antar instansi pemerintah. Fungsinya adalah untuk menyerahkan dokumen secara elektronik seperti PEB atau pemberitahuan ekspor barang, PIB pemberitahuan impor barang, kemudian dokumen perizinan seperti SIP, NPE, dan lain sebagainya. Contohnya, jika eksportir membutuhkan dokumen karantina dan perizinan ekspor dari Kementerian Perdagangan, cukup mengajukan melalui INSW saja, dan sistem akan menuliskannya ke semua instansi terkait. Jadi tidak perlu ke masing-masing instansi, cukup satu aplikasi saja. Kemudian ada yang namanya CISA atau Custom Exchange Information System and Automation, yaitu aplikasi ini milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, di mana aplikasi ini terhubung dengan INSW untuk keperluan pengajuan dokumen kepabeanan, mendukung proses pre-clearance, custom clearance, dan post-clearance. Kemudian ada Intrade, yaitu milik Kementerian Perdagangan, mana aplikasi ini digunakan untuk pengajuan dan penerbitan surat ekspor impor seperti surat persetujuan ekspor dan lainnya. Kemudian aplikasi Intrade ini terintegrasi juga dengan INSW sehingga proses bisa lebih cepat dan otomatis. Baik, jadi kesimpulannya untuk jawaban nomor 2, single submission dapat memudahkan pelaku usaha dalam proses ekspor impor karena hanya perlu satu kali pengajuan melalui satu sistem, seperti INSW tanpa harus mengurus dokumen ke banyak instansi secara terpisah. Lebih simpel dan lebih efisien tentunya. Nah, baik, demikian yang dapat saya sampaikan terkait asesmen tengah semester untuk mata kuliah kepabeanan dan ekspor impor. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.